السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa ba'du ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita wajib untuk mensyukuri hal ini karena tidak semua orang bisa melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sebab, berbagai macam alasan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang mana di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang babul mawaqit, yaitu bab penjelasan tentang waktu-waktu salat. Pada pertemuan yang lalu disampaikan yaitu penjelasan Rasulullah SAW 5 waktu, mulai dari Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. Qala al-muallif hafidhanallahu wa iyyahu an Abi Barzata al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun wa kana yastahibbu an yuakhkhira min al-'isha'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bis sittina ila al-mi'ati muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun, diriwayatkan atau disepakati oleh dua imam, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Barzah al-Aslami. Disebutkan secara singkat biografi beliau ini, yaitu beliau ini adalah Abu Barzah, namanya adalah Fadlah bin Abid
atau Ibnu Abdullah Al-Aslami radhiyallahu anhu ardahu. Beliau lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Barzakh. Beliau menyaksikan yaitu penaklukan kota Khaybar dan Makkah serta Taif. Beliau meninggal di Maru di Khurasan pada tahun 65 Hijriyah radhiyallahu anhu ardahu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra." Kata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Perhatikan kata-kata kana Rasulullah SAW yusalli. Khabarnya ini berupa yaitu jumlah fi'liyah yang menunjukkan kesinambungan. Acap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, ya, kana Rasulullah sallallahu yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, kemudian salah satu di antara kami pergi ke rumahnya. Rahlihi ay ila maskanihi wa manzilihi. Pulang ke rumahnya fi aqsal Madinah, di pucuk kota Madinah atau di pinggir kota Madinah. Wasyamsu hayyatun. Sementara matahari masih terang, benderang, ceria masih ceria. Ya. Padahal kota atau di pinggir kota Madinah berjalan, ya, atau mungkin numpak kendaraan, onta atau keledai, itu wasyamsu hayyatun. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW salat asar di awal waktu. Ya. Wa kana yastahibu an yuakhira min al-isya'i. Kalau tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW salat asarnya di awal waktu, kemudian beliau mengisahkan wa kana yastahibbu an yuakhira min al-isya'i. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka, ya, lebih senang untuk mengakhirkan salat Isya. Ya. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka, membenci tidur sebelum waktu Isya. Takut nanti kebablasan, ya. Wal haditha ba'daha, dan ngobrol, ya. Ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ya. Itu Nabi SAW tidak suka. Setelah Isya Rasulullah SAW tidak suka ngobrol, apalagi, ya, yakni yang dilakukan oleh sebagian orang, bukan majelis saja, tapi domna yang kadang-kadang keluar ceplek omongannya yang jelek juga keluar, ya. Ini haram hukumnya, ya. Haram hukumnya, karena setiap waktu, setiap saat itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT nanti, ya. Wal haditha ba'daha, Nabi SAW tidak suka ngobrol setelah Isya. Bagaimana kalau bermanfaat? Nanti akan disebutkan. Belajar misalkan, atau ngobrol dengan istrinya bagaimana? Ya, itu termasuk yang diperbolehkan. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh hafizanallahu wa iyyahu. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Ya. Khawati azakumullah. Kemudian kata beliau, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh itu, ya, hina ya'rifu ar-rajulu jalisa, ketika seseorang di antara kami itu tahu temannya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tatkala selesai dari salat subuh, salah satu di antara kami mengenal temannya, ya, di mana saat itu adalah tidak seperti zaman sekarang penerangannya, masya Allah tabarakallah, ya, ya, penerangan malam seperti siang, nikmah minallah subhanahu wa ta'ala, ya. Wong ceritanya itu Imam Syafi'i itu satu malam itu sampai menghidupkan sampai 60 kali. Kalau ada faedah ditulis, dihidupkan dulu lampunya, oblitnya, ya. Ya, 60 kali.
Sekarang tinggal cetek. Alhamdulillah. Ya, nikmat dari Allah SWT yang acap kali kita lalaikan. Ya. Jadi kata beliau, bahwasanya Rasulullah SAW, beliau selesai dari salat subuh itu hina ya'rifu rajula jalisahu. Ketika seseorang mengenal ya temannya, orang yang di sampingnya. Ya. Wa yaqra'u bis-sittina ila mi'ati. Adalah Rasulullah SAW membaca ya ayat dalam salat subuh itu dari 2 rakaat itu antara 60 ayat sampai 100 ayat. Bukan qul huwallahu ahad, bukan inna a'toina ya. Walaupun itu sah, saya tidak mengatakan tidak sah, ya kan? Tapi sunnahnya Rasulullah SAW membaca 60 ayat sampai 100 ayat, ya. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sedang, ya. Mufassal misalkan, mufassalun ke bawah. Mufassal itu surat Qaf ke bawah, ya. Qaf dan ke bawah. Hujurat tidak termasuk. Setelah Hujurat, Qaf kemudian ke bawah, itu namanya mufassal. Ya. Mufassal dibagi menjadi ahli ilmi, ada mufassal tawil, ada pertengahan, ada yang pendek. Yang pendek yakni wadduha sampai ke bawah. Ya, sampai ke An-Nas itu. Ikhwati azakumullah. Kemudian hadis yang kelima, wa indahuma min hadithi Jabirin wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara was subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Wa indahuma, dari hadis sahih juga Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, wal isya ahyanan wa ahyanan. Adapun salat isya, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalkan salat isya dan kadang-kadang mengakhirkan salat isya, ya. Idza ra'ahum mujtama'u ajjala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sudah berkumpul, para sahabat sudah berkumpul, sudah siap, banyak sudah berkumpul, ajjala, beliau menyegerakan. Menyegerakan. Ini menunjukkan bahwa seorang imam itu harus tahu kondisi makmumnya, sudah siap semuanya, ya kan, maka disegerakan, ya. Karena Nabi SAW selain Rasulullah, ya presiden, ya juga ngimami, ya. Wa idza ra'awhum abta'u akhara. Namun apabila Nabi SAW mereka para sahabatnya itu telat, ya, akhara, beliau menunda waktu salat isya. Lihat kondisi, ya, lihat kondisi. Apabila makmumnya sudah banyak, misalkan biasanya habis pelajaran misalkan, ya kan, sudah pada siap, sudah cepat untuk dikumandangkan atau dikumandangkan iqamahnya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya itu telat, ya, akhara, beliau menundanya, ya. Was-subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat subuh, ya, salat fajar, ya, yusalliha bighalasin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat itu di waktu hari masih gelap. Ghalas, masih gelap. Ya, ini hadis Jabir, ya, juga hadis sahih, ya, Bukhari wa Muslim. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan wali muslimin, hadis yang ke-6. Wali muslimin min hadits Abi Musa radhiyallahu anhu wa ardhah fa aqama al-fajra hina inshaqqa al-fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki suara yang merdu sekali kalau membaca Al-Quran, ya, mempunyai kelebihan. Radhiyallahu anhu arda. Fa aqama al-fajra hina inshaqqa al-fajru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh fajar hina inshaqqa al-fajru, ketika
terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, ya, fajar yang kedua. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Sementara orang-orang, itu para sahabat Rasulullah SAW, tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, ini ada kaitnya dengan hadis Jabir di mana Nabi SAW salat subuh itu bighalasin, masih di waktu masih gelap, sehingga tidak kelihatan siapa ini si fulan, apakah ini si Alan, karena sekali lagi penerangan zaman itu tidak seperti zaman sekarang, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Hafidhanallah wa iyyahu, minimal ada 6 faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama disebutkan di sini, al-haditsu dalilun ala istihbab ta'jil salatil asri fi awwali waqtiha. Hadis ini menunjukkan, yaitu sebagai dalil anjuran untuk menyegerakan salat asar di awal waktu, ya. Lianna sahabata radhiyallahu anhum kanu yusallunaha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u ar-rajulu ila manzilihi fi aqsal madinati wasyamsu lam tazal tahtafidu bidaw'iha wa hararatiha. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka itu, beliau itu salat asar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'ur rajul ila manzilihi fi aqsal Madinah. Kemudian seseorang pulang ke rumahnya di pinggiran kota Madinah. Wasyamsu lam tazal tahtafidu bidaw'iha wa hararatiha. Sementara matahari masih panas, masih cerah dan masih panas. Berarti Nabi SAW salat asar itu di awal waktu. Ya. Ikhwati azakumullah, faedah yang kedua disebutkan di sini. Al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati ta'khir fi salatil isya'i an awwali waqtiha. Hadis ini, ya, yaitu sebagai dalil disyariatkannya mengakhirkan salat isya dari awal waktunya. Lakin hadza muqayyadun bima dalla alaihi hadits Jabir radhiyallahu anhu wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yura'il jama'ata. Akan tetapi hal ini adalah yaitu muqayyad, ya, terikat dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yura'il jamaah, melihat kondisi jamaahnya. Orang-orangnya bagaimana? Wa in ra'ahum ijtama'u ajjala li'alla yashqa 'alaihim al-intidhara. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat Rasulullah SAW sudah berkumpul, beliau sallallahu alaihi wasallam menyegerakan salat isya li'alla yashqa 'alaihim al-intidhar, agar tidak memberatkan mereka dan menunggu. Karena menunggu itu sesuatu perbuatan yang membosankan. Nunggu terus bosan, boring orangnya. Ya, Nabi SAW tidak. Kalau sudah melihat kumpul, mensegerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ra'ahum abtau akhara. Namun apabila Nabi SAW melihat para sahabatnya itu telat, akhar, beliau menundanya. Ya, ini maksudnya seorang imam memperhatikan hal semacam ini. Di anna ta'khiraha ahabba ilaihi. Karena mengakhirkan salat isya itu yang lebih dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza yadullu ala husni ri'ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa ijtinabihi ma yashq alaihim. Dan ini menunjukkan bahwasanya betapa Nabi SAW sangat-sangat memperhatikan umatnya, dan Nabi SAW menjauhkan umatnya itu dari hal-hal yang memberatkan umatnya. Saking sayangnya Rasulullah pada umatnya, ya, Raufur Rahim. Nabi SAW senang dan sangat cinta pada umatnya, sangat sayang, sangat belas kasihan Nabi SAW kepada umatnya. Sesuatu yang memberatkan dijauhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan di sini, wa 'alal imami an yataharra ma taharrahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini imam harus berupaya dan mencari apa yang diusahakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil isya'i in ra'ahum hadaru ajjala salata. Di mana di waktu isya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat atau imam itu melihat
jamaahnya pada hadir, ajjalas salata. Ya, imam mensegerakan untuk salat Isya. Wa in ra'ahum ta'akhkharu akhkhara salata. Ya, apabila imam itu melihat jamaahnya lambat, ya, terlambat, akhkhara salat, menunda waktu salat Isya. Amma baqiyas salawati fa yanbaghi an yakuna laha waqtun muhaddadun wadihun ya'rifun nasu hatta yahduru. Adapun dalam waktu-waktu yang lainnya selain Isya, maka hendaknya ada waktu yang tertentu, yang jelas, yang diketahui oleh semua orang, ya, sehingga mereka hadir, ya. Misalkan ba'dal maghrib 10 menit, ba'dal Isya misalkan 15 menit atau 20 menit misalkan, ya. Atau ba'dal fajar misal 20 menit atau 25 menit, sehingga jamaah sudah tahu kalau habis adzan subuh di sini berapa menit? 20 menit, sehingga mereka tahu, ya, mereka mengenal. Ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, hal semacam itu sebagai bentuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal maghribu yubadiru fiha wa la yantadiru illa miqdarul wudu. Adapun di waktu maghrib Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni beliau mensegerakan salat maghrib dan tidak menunggu, kecuali yakni kurang lebih dengan waktu untuk mengambil air wudu. Wal asru yusalliha fi awali waktiha, sementara waktu asar dilakukan yaitu di awal waktu asar. Wa hakadha dhuhru wal fajru yusallihi ma fi awali waktiha, demikian pula di waktu dhuhur dan subuh dilakukan di awal waktunya. Wa yu'tin nasa fursatal huduri wal istima', dan memberikan kesempatan, ya, orang-orang untuk menghadiri dan berkumpul. Artinya seorang imam harus memperhatikan kondisi makmumnya, ya. Alhamdulillah kita ini misalkan banyak orang yang tinggal di daerah sini, ya, tidak terlalu jauh, apalagi ada kendaraan misalkan, ya. Baik, ikhwati azakumullah, faedah yang ketiga disebutkan di sini, al haditsu dalilun ala karahiyatin naumi qabla salatil isya'i. Hadis yang kita baca ini yaitu hadis, khususnya hadis Abu Barzakh al-Aslami, sebagai bukti, sebagai dalil, yaitu makruh tidur sebelum salat Isya, li'annahu wasilatun ila idha'atiha fil waqti, karena itu merupakan sarana untuk yakni melalaikan waktu Isya, ya, waktu Isya dari waktunya. Au idha'atuha fil jama'ati, atau menyanyiakan, ya, jamaahnya. Lianna al-insana idza ghalabahu an-nawmu faqad yas'abu 'alaihi al-qiyamu laha wa hudurul jamaah. Karena seorang itu apabila sudah ketiduran, sulit sekali untuk, ya, bangun. Apalagi ada orang yang berat, kalau sudah tidur, seperti ono besinya, ya, berat. Dibangun itu walot, ada semacam ini. Insya Allah di sini tidak ada sih, di sini tidak ada, insya Allah, ya. Di luar yang banyak itu, ya. Taib. Jadi, li'anna al-insan idza ghalaba an-nawm faqad yas'ubu 'alaihi al-qiyamu laha wal hudurul jamaah. Ada seorang itu yang biasa kalau sudah tidur, sudah ketiduran, sulit untuk bangun, apalagi, ya, untuk hadir berjamaah, ya. Nah, berat, ya. Taib. Faedah yang keempat disebutkan di sini. Al haditsu dalilun ala karahiyatis sahari wa tahadduts ba'da salatil isya'i. Li'alla yashqa 'alaihi al-istiqad li salatil laili aw salatil fajri. Ya. Hadis ini juga sebagai dalil tentang makruhnya sahar, bergadang dan ngobrol setelah salat Isya. Ya, ngobrol ke sana ke sini ndak ono ujunge, ya, ndak ono manfaatnya, itu makruh hukumnya, ya. Al haditsu dalilun ala karahiyatis sahri wa tahadduts ba'da salatil isya li alla yashqa 'alaihi al-istiqad di salatil laili aw salatil fajri, karena itu akan memberatkan dia untuk bangun malam, ya, bangun malam untuk tahajud atau salat fajar. Apalagi sampai pertengahan malam, jam 1, jam 2 ngobrol, begadang, ya.
Ini makruh hukumnya. Kalau sampai meninggalkan salatnya bagaimana ini? Syekh bin Baz rahimahullah wa iyyahu berfatwa, apabila seorang misalkan begadang sampai jam 1, jam 2 atau menjelang subuh, kemudian dia tidur, kemudian dia tidak salat fajar kecuali setelah habis waktunya, itu berarti sudah meninggalkan salat secara sengaja. Secara sengaja. Ya. Sudah deket tarhim, sudah kemudian geruduk-geruduk pulang, kemudian tidur, ya kan? Ada loh orang semacam itu, dan itu kalau sudah kebiasaan dari mudanya sulit untuk menghilangkannya, akhi. Wallah. Ya, harus diperangi, memang. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Apa sih kita ini? Yang manfaat kita kerjakan, tidak manfaat harus kita tinggalkan. Cuman itu aja, manfaat kita kerjakan, tidak manfaat kita tinggalkan. Ya. Memang kadang-kadang orang kalau sudah terbiasa di waktu mudanya itu begadang tidak gampang untuk meninggalkannya. Ya. Kebiasaan yang sudah kebiasaan mulai dari kecil, paling dari kecil. Ya. Makanya seorang ini harus dibiasai dengan perbuatan baik. Ya. Khadazakumullah. Jadi fatwa Syekh bin Baz tadi itu, ya, apabila seorang tidur begadang, ya, sampai pertengahan malam, jam 1, jam 2, ya kan, atau menjelang subuh, kemudian dia tidur, kemudian subuhnya kelewatan, tidak bangun kecuali jam 8, sengaja dia sholatnya. Sengaja dia meninggalkan sholat. Walaupun dia sholat jam 8, ya, tapi bagaimana sholat semacam itu, ya akhi? Diterima enggak? Sudah di luar waktu, ya kan? Dan dia sengaja untuk meninggalkan hal itu. Dia melakukan hal itu sengaja. Fatwa beliau sama dengan meninggalkan sholat secara sengaja. Walaupun dia sholatnya nanti, yakni jam 8 atau mungkin jam waktu suhul, jam 8 suhulnya. Kalau tidak suhul mungkin masalah lewat. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya. Lu ada loh semacam itu, ada ya akhi. Di masyarakat itu ada semacam itu. Naudzubillah. Ya, naudzubillah min tarkis salah. Ya. Bagaimana orang akan bahagia semacam itu? Orang yang meninggalkan sholat, ya kan, itu, ya, kalau sejak sholatnya sudah tinggalkan, kewajiban yang lain akan, kalau sholatnya dilalaikan, ya kan, maka kewajiban yang lain lebih dilalaikan lagi. Antum perhatikan saja. Barakallahu fikum. Jadi tidak diragukan lagi, ya, bahwasannya begadang di waktu malam itu, ya, itu haram hukumnya, apalagi sampai meninggalkan sholat fajar, ya. Kemudian sebutkan di sini lahu atharun sayyi'atun, bahwasannya begadang itu berdampak buruk sekali. Di antaranya ada 4 hal di sini. Wa min ahammiha, yang paling penting dari efek dan dampak begadang itu, yang pertama at-takhalluf an salatil fajri, akan meninggalkan salat subuh. Ya, padahal salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan laksanakan salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan. Disaksikan siapa? Kata Nabi SAW, tashhadul malaikatul laili wa malaikatul nahar. Disaksikan oleh malaikat yang menjaga di waktu malam dan malaikat yang menjaga di waktu siang, ya akhi. Salat subuh. Ya. Dan salat subuh itu kata Nabi SAW berat bagi orang munafik. Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Dan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ini dampak efek yang buruk sekali dari begadang. Yang kedua disebutkan di sini au ikhrajiha an waqtiha, atau mengeluarkan waktu salat subuh dari waktunya. Tidak bangun kecuali jam 7 atau jam 8. Ya, jam 8 pagi, ya. Sudah hilang waktunya, sudah. Entek waktu ini. Bagaimana salat seorang yang di luar waktu? La yuqbal. Ya, man amila amalan laisa 'ala fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari dasar kami, syariat kami, maka ditolak amal itu. Nabi SAW salat subuhnya bagaimana? Setelah terbitnya matahari atau sebelumnya? Sebelumnya terbitnya matahari. Ya. Sebagaimana tadi yang pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan, ya, tentang waktu
subuh. Walaupun tadi juga disebutkan ya secara singkat. Yang ketiga, tafwitu qiyamil lail. Di antara dampak buruknya dari begadang itu adalah melalaikan salat malam, tahajud. Padahal salat malam ini adalah merupakan salat yang paling afdal ba'dal fariḍah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Haditsun sahih riwayat Muslimun. Hadis yang keempat, dampak yang keempat disebutkan. Wan naumu fin nahari sa'atun tawilah. Karena begadang malamnya mesti harus ditempuhi. Pasti itu sudah. Ya kan? Wong biasa tidurnya 4 jam 5 jam. Begadang ya kan tidurnya cuma 1 jam atau 2 jam. Efeknya, dampaknya di pagi harinya. Akhirnya siangnya ya menempuh, ya betul enggak ini? Iya, baik. Ya harus menempuh, ya atau menempuhi apa nempuhi? Mengganti, ya kan tidur yang dia lewatkan tadi. Mengganti di waktu siangnya akhirnya tidurnya siang bikin tidur yang mestinya dia harus bekerja dan sebagainya akhirnya tidur. Ya. Ikhwati azakumullah. Kemudian sebutkan di sini. Wa amma saru fi talabil ilmin. Nah ini termasuk halal yang diperbolehkan. Wa amma saru fi talabil ilmi aw liqudumi dhaifin aw muhadathi ahlin aw li maslahatin tata'allaqu bil muslimina ka hayatil amri bil ma'ruf wa nahyil munkari aw rijalil amni fa hadza yajuzu. Adapun bergadang untuk menuntut ilmu, ya kan, belajar misalkan, apalagi ayyamul ikhtibarat misalkan. Ya, kita orang dulu kalau ayyamul ikhtibarat, Dokter Ali, ya kan, sampai begadang Dokter Ali. Kalau enggak gitu gak nutut, ya. Ya. Au liqadumi dhaifin, atau untuk menyambut kedatangan tamu misalkan. Au muhadatsatu ahlin, au bercanda dengan istrinya, ya kan? Ngobrol di panjangnya misalkan ngobrol ya yang mesra gitu ya muhadatsatu ahlin ya kan au li maslahatin tata'alluq bil muslimina, atau untuk melakukan suatu kemaslahatan ya yang berhubungan dengan kaum muslimin kahiyatil amri bil ma'ruf wa nahyil munkar, seperti yaitu hay'ah apa itu lembaga yang mengurus al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Di sini belum ada ya. Semoga ada ini, semoga ada. Aurijal aman, atau ya ini para penjaga keamanan ya. Para penjaga keamanan wahada yajuzu. Maka bergadangnya beliau-beliau itu adalah diperbolehkan. Waqad warada ma yadullu ala dzalika walakin bi syarti an la yakthira sahru wa yuaddi ila at-takhalluf an salatil fajr. Hal itu sudah disebutkan ya kan? Ada penjelasannya. Akan tetapi dengan syarat agar tidak memperbanyak begadang ya, karena itu akan berefek akan meninggalkan salat subuh ya. Ikhwati azakumullah, faedah sebelum terakhir yang kelima. Al haditsu dalilun ala masyru'iyatil mubadarati bi salatil fajri. Hadis ini juga yang kita baca ini yaitu dalil sebagai bukti untuk disyariatkannya untuk menyegerakan salat subuh fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha bi ghalasin qabla an tantashira diya'un nahari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh itu bi ghalas, yaitu di waktu masih gelap, sebelum ya qabla an yantashira diya'un nahari, sebelum matahari itu apa itu cerahnya siang itu sebelum menyebar. Wa yansarifu minha hina yumayyizu ar-rajul jalisahu alladhi bi janibihi faqat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bubar dari salat fajar itu ketika seorang bisa membedakan temannya yang di sampingnya. Ya, oh ini si fulan, oh ini si alan, ya. Karena sudah mulai terang. Wal masjidu hina dzaka lam yakun fiha masabih. Dan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak ada yakni penerangannya, tidak ada apa itu lampu-lampu. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yutidul qira'ata fiha.
Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan bacaan yang panjang sekali. Sampai berapa tadi? Ya, sampai 60, mulai 60 sampai 100 ayat. Itu yakni kebanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh itu ya semacam itu, 60 sampai 100 ayat. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Yang keenam, yang terakhir. Al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati tatwili qiraati fi salatil fajri. Ya, hadis yang kita baca ini sebagai dalil juga, yaitu disyariatkannya memperpanjang bacaan ya ketika salat subuh. Wa la'alla fi hikmati dzalika anna salatun khafifatun fa hiya rak'atani. Ya. Karena termasuk hikmahnya bahwasanya salat subuh itu adalah salat yang khafifah. Salat yang ringan. Fa hiya rak'atani, 2 rakaat. Panasa baitalatul qira'ah fiha, maka tepat sekali untuk bacaannya panjang. Wali annas indahum nasyatun wa raghbatun fi sam'il Qur'an, dan karena manusia itu mempunyai yakni semangat ya, semangat dan ingin untuk mendengarkan Al-Qur'an, apalagi bacaannya enak, nyaman, merdu ya kan. Yakni tartil ya, penuh dengan tadabbur ya. Wali'annahum ba'dan naumi wa rahatil laili, dan karena mereka setelah tidur dan rahah ya, sehingga apa itu jadi semangat. Wa yahsullahum min tuli qiraati wa tuli tasbih wa du'a ma fiha al khair wal barakah wallahu ta'ala a'lam. Sehingga dari bacaan yang panjang itu ya, bacaan yang panjang, bacaan ya, tasbihnya juga panjang, doa fi khair wa barakah, itu ada kebaikan dan keberkahan. Wallahu taala a'lam. Ikhwati azakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. Ya. An Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, kunna nusalli al-maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari jalur sahabat yang mulia Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu arda. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Ada yang mengatakan Abu Khadij, Rafi' bin Khadij Al-Ansari Al-Ausi radhiyallahu anhu. Ya, beliau tidak mengikuti peperangan Badar karena masih kecil, dan mengikuti peperangan Uhud, Khandaq ya, dan yang lainnya. Beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah radhiyallahu anhu arda. Ya, dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi kana sahrawiyan aliman bil muzara'ati wal musaqati. Ya, beliau ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang alim. Ya, hidupnya di Sahra, pandai bercocok tanam. Ya, sehingga dikatakan bahwasanya banyak sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan muzara'ah yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna nusallil maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi. Dan salah satu di antara kami selesai atau bubar dari salat tersebut, wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi, dan sungguhnya dia melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Ya, bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat maghrib itu masih terang, ya kan? Masih belum gelap gulita. Ya, masih ada cahaya, ya. Sehingga para sahabat selesai dari salat maghrib itu masih kelihatan. La yubsiru mawaqi'an nablihi. Ya, masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah. Ya. Ini para sahabat Rasulullah SAW ini jihad, ya. Sedang jihad untuk membela Allah Subhanahu, membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, di antara faedah dari hadis ini disebutkan di sini, al haditsu dalilun ala masyru'iyyati ta'jili salatil maghribi fi awwali waqtiha wa ala taqsiril qira'ati fiha bihaitsu yansadu minha wa dhawu baqin. Ya. Hadis ini sebagai dalil
tentang disyariatkannya mensegerakan salat maghrib. Bergegas mensegerakan salat maghrib fi awali waktiha, di awal waktunya. Wa ala taqsiril qiraati fiha, dan juga bacaannya juga tidak terlalu panjang, ya. Bihaitsu yansarifu minha wad-dawu baqin, di mana dia sudah selesai dari salat maghrib tersebut sementara cahaya itu masih ada, ya, tidak gelap gulita. Ikhwati azakumullah, hadis berikutnya yang merupakan hadis yang terakhir dalam kesempatan ini, hadis yang ke-8, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya'i hatta dhahaba 'amatul laili thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati, rawahu Muslimun. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha wa an abiha, qala, beliau berkata, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya'i. A'tama di sini disebutkan ay akhara salatal isya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya, ya, mengakhirkan salat isya, dzata lailatin, suatu malam Nabi SAW mengakhirkan salat isya. Hatta dhahaba 'amatul laili, sehingga, ya, sebagian besar dari waktu malam itu sudah berlalu. Ya. Masih ingat akhir waktu isya kapan? Pertengahan malam. Maksudnya tidak sampai pertengahan malam, ya. Sebagian besar waktu malam sudah lewat, ya kan? Hatta dhahaba 'amatul laili, ya, aktsaruhu, ya. Kebanyakan di waktu malam itu sudah berlalu, ya. Tsumma kharaja fa shalla. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, tsumma kharaja, kemudian Nabi SAW keluar, fa shalla, kemudian beliau salat isya. Wa qala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu yang paling afdal. Salat isya diakhirkan. Innahu la waqtuha, sesungguhnya inilah waktunya yang paling afdal. Laula an asyqa ala ummati, seandainya hal itu tidak memberatkan umatku. Ini coba lagi. Betapa Nabi SAW belas kasihannya kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang seikhlas Rasulullah SAW, tidak ada. Tidak ada setulus Rasulullah SAW, tidak ada. Ya. Nabi SAW sangat cinta pada umatnya. Laula ana syuqa ala ummati, seandainya hal itu tidak memberatkan umatku, itulah waktu yang afdal untuk salat isya. Inna la waqtuha laula ana syuqa ala ummati. Haditsun sahihun rawahu Muslimun. Itulah waktu yang afdal untuk salat isya, diakhirkan, seandainya hal itu tidak memberatkan umatku. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Dari hadis yang mulia ini, ya, disebutkan di sini faedahnya, yaitu al haditsu dalilun ala istihbabi ta'khiri salatil isya'i ila 'amatil laili wal muradu bihi akhirul thuluthil awal. Ya. Hadis ini sebagai dalil tentang anjuran mengakhirkan salat isya sampai sebagian besar dari malam itu sudah berlalu. Wal muradu bi akhirul thuluthil awal. Yang dimaksud hal itu adalah mengakhirkan, yaitu di akhir sepertiga malam pertama. Ya, sepertiga malam pertama. Ya, kurang lebih mungkin jam 9 atau jam 10 misalkan. Ya, itu sepertiga awal di waktu malam, ya. Ini merupakan waktu yang afdal untuk salat isya, seandainya hal itu tidak memberatkan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, karena Nabi SAW sayang pada umatnya, beliau mengawalkan waktunya. Jadi kemudian disebutkan, ya,
Adapun perempuan kaum Hawa, ya kaum Hawa itu lebih afdalnya adalah mengakhirkan. Ya kada hukmun nisa'i fi buyutihin illa idza khafatil mar'atu nisyan salati fi hali ta'khiriha. Jadi afdalnya perempuan kan afdalnya di rumah memang. Salat di rumah, afdalnya untuk salat Isya diakhirkan. Ya, diakhirkan kecuali kalau perempuan tersebut ya kan khawatir kalau lupa salat Isya-nya kalau diakhirkan. Ya, maka semacam ini segera untuk disanakan listighaliha biduyufiha atau bi umuri baitiha, karena perempuannya atau istri itu sibuk dengan tamunya atau urusan rumah yang lainnya. Fal aula al mubadarah biha, maka orang semacam itu lebih afdal untuk mensegerakan daripada lupa. Li'anna nisyan ghalib, ya kan? Karena mungkin karena takut lupa, khawatir lupa. Afdalnya perempuan yang semacam ini diawalkan, segerakan, ya. Ya, al-muhim bahwasanya Nabi SAW selalu memperhatikan, ya kan, memperhatikan umatnya, memberikan yang termudah. Kalau ada dua opsi, pasti Nabi SAW memilih yang termudah, yang paling mudah, ya, yang paling mudah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, innama bu'ithum muyassirin. Sungguhnya kalian itu diutus untuk memudahkan. Walam tub'atsu mu'assirin. Dan kalian itu diutus bukan untuk menyulitkan orang, ya kan? Yang mudah. Ya, hadisun sahih rawal Bukhari. Dalam hadis yang lain, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Ya kan? Urusan-urusan yang lain dan sebagainya yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia, urusan ini dan itu, surat-surat menyurat misalnya dipermudah, jangan dipersulit. Ya kan? Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan jadi orang itu lari. Ya. Jazakumullah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki yaitu permasalahan yang lainnya, yaitu hukum mengakhirkan, menunda waktu salat zuhur karena panas yang sangat dahsyat, khususnya di waktu-waktu yang ketika musim kemarau. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja. Tunggal. Apa? Hadis yang kelima, wa indahuma, yaitu dari Bukhari wa Muslim, min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Adapun salat Isya Nabi SAW kadang-kadang mengawalkan dan kadang-kadang mengakhirkan. Idza ra'ahum ijtamu ajjala. Apabila Nabi SAW melihat para sahabatnya itu sudah berkumpul, beliau mensegerakan salat Isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Dan apabila Nabi SAW melihat para sahabatnya itu terlambat, ya telat, akhara, ya menundanya. Was-subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Adapun salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh itu di waktu hari yang masih gelap. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Cukup? Demikian ikhwati azakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nas'alullah ilman nafi' wal amal salih wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.